Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammad Rasulullah asyhadu 'alal kuffar ar-ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rasa syukur itu kita aplikasikan dalam ibadah yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah, walaupun ayat itu ditujukan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, maka ayat itu pun ditujukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kalian itu nikmat yang begitu banyak. Allah jadikan kita manusia sebagai makhluknya yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu kemudian manusia bisa mengalahkan penciptaan-penciptaan lainnya. Dengan ilmu pengetahuannya manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung, dapat menyelam lebih dalam daripada ikan. Itulah manusia dengan ilmu pengetahuannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala macam kebutuhan kita di muka bumi ini. Begitu banyaknya nikmat Allah, baik dari segi penciptaan, dari segi fasilitas, maupun dari segi-segi yang lain. Manusia itu adalah makhluk Allah yang sangat istimewa dan yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak bagi kalian, maka syukuri nikmat yang banyak itu. Caranya, fasholli li rabbika. Yang pertama, salat karena semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan nikmat kepada kita semua. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu, kalau saya menyanyikan nanti ibu-ibu menjawab ya. Lagunya lagu yang viral itu, Nabiullah Muhammad, seperti itu ya. Jawabnya seperti itu. Coba saya coba. Nabi putra Abdullah, Muhammad. Ayo kurang kompak. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabi Allah Muhammad, manusia dambaanku Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Kakek kalau pengen lagu yang lebih sempurna, lebih lengkap, sampai rumah nanti tanya sama Bang YouTube. Bang YouTube, lagu Manusia Idola, nanti muncul di situ ya. Adik-adik silakan hafalkan lagu itu lagu yang baik, lagu yang bagus. Jangan hafal ke ikan dalam kolam terus. Kapan tuh dengar nyanyi ikan dalam kolam? Di sekolah ikan dalam kolam. Ketemu sedekah ikan dalam kolam. Banyaknya ikan dalam kolam itu ada di mana-mana. Ketika sholawat lupa. Lagu sholawat dah hafal. Lagunya cinta Nabi Muhammad. Masya Allah. Ibu bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengenang, dalam rangka mengingat kembali peristiwa bersejarah 14 abad yang lalu lahirnya seorang manusia mulia di muka bumi ini, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa suatu perubahan besar-besaran. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad itu kita sering mengakui merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Sering juga orang bilang dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Luar biasa ketika Rasulullah diutus ke muka bumi, ketika dia diangkat jadi seorang nabi, ketika dia diangkat jadi Rasulullah, dia mampu berubah dunia ini dari zaman yang tidak kenal dengan peradaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Dari zaman yang tadinya tidak kenal dengan ketauhidan menuju zaman yang penuh dengan ketauhidan. Itulah mengapa kita kumpul malam hari ini di sini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, mengenang ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi. Ibu bapak yang berbahagia, namun sebelum itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang pertama suara kami ini sudah ujung-ujung nih, mulai habis bu. Ini caknya masjid yang ke-7 selama maulid nanti ini. Masih ada lagi berapa tempat. Jadi kalau misalnya suaranya agak serak-serak basah, mohon dimaklumi bu ya. Yang penting masih bisa terdengar ya seperti itu. Saya harap niat kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini semata-mata karena rasa cinta kita kepada Rasulullah dan niatnya ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, pada saat tahun ke-11 Hijriah, pada saat tahun ke-11 Hijriah, itu ketika Rasulullah SAW wafat, suasana kota Madinah itu sangat berduka pada waktu itu. Semua orang sedih kehilangan Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab itu dia sampai ngomong saya ini, siapa yang ngomong Muhammad meninggal, siapa yang ngomong Muhammad telah tiada, akan aku penggal kepalanya. Itu kata Umar. Kenapa? Karena dia tidak sanggup berpisah dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah itu deh, tahu Bilal? Tahu di mana kau? Hah? Tahu di mana kau Bilal? Hah? Di mana tahu? Tahu dengan Bilal bin Rabah? Tahu tidak dengan Bilal bin Rabah? Bilal itu adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Ya, dia sahabat Rasulullah pilihan dari kalangan orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika. Ya. Tapi karena kemuliaannya, dia menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Bahkan sebelum lagi meninggal kata Rasulullah, aku sudah mendengar terompah Bilal itu berada di surga. Masya Allah, saking mulianya Bilal bin Rabah. Nah setelah Rasulullah wafat, ini Bilal ini berada di dalam masjid. Ketika waktu asar sudah tiba, Abu Bakar masuk. Wahai Bilal, kumandangkan azan. Apa kata Bilal bin Rabah? Aku tidak mau memandangkan azan, kecuali azan itu ini hanya untuk Rasulullah SAW. Saking tidak sanggupnya Bilal bin Rabah itu tinggal di Madinah karena selalu terkenal dengan Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah itu balik ke kampung halamannya. Lah sekian lama Bilal bin Rabah itu tidak mengunjungi Madinah. Suatu ketika Bilal bin Rabah itu bermimpi di dalam tidurnya, dia berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal,
kenapa kalau lamun yang tidak berkunjung kepadaku? Ada apa Bilal? Akhirnya besok pas ketika Bilal bangun, dia kemasi barang-barangnya, berangkat dia ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di makam Rasulullah, dah tahan, bercucuran, berurai air mata Bilal bin Rabah pada waktu itu. Dan ketika saat itu dia lihat ada dua orang pemuda, yang ternyata dua orang pemuda itu adalah cucu Rasulullah. Siapa cucu Rasulullah? Hasan dan Husain. Ketika melihat Bilal bin Rabah, Hasan bin Husain tadi tidak bisa menahan kehaluannya, menangis, dia dipeluk oleh Bilal bin Rabah. Terus kata Hasan Husain, wahai paman, tolong kumandangkan azan agar kami bisa mengenang kakek kami. Tolong kumandangkan azan karena kami sudah sangat rindu mendengarkan azanmu. Karena permintaan Hasan Husain dan permintaan Umar bin Khattab pada waktu itu, akhirnya Bilal bin Rabah naik ke atas menara Masjid Nabawi, lalu dia mengumandangkan azan. Adik-adik, pas ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah yang tadinya ramai tiba-tiba hening. Orang terkejut, inilah azan yang sangat dirindukan, ini azan yang sangat dinantikan, ini azan yang melegenda. Semua orang pada waktu itu berlarian menuju ke masjid karena penasaran siapa yang memandangkan azan ini. Benarkah yang memandangkan azan ini adalah Bilal bin Rabah? Sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tak mampu mengucapkan nama Muhammad, menangis sesegukan dia. Maka pada hari itu seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar nangis, Hasan Husain nangis, Bilal bin Rabah nangis. Semua sahabat penduduk Madinah pada waktu itu menangis karena Bilal bin Rabah memandangkan azan, menangis karena cintanya, karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kenapa para sahabat itu begitu mencinta kepada Rasulullah? Kenapa sahabat itu begitu rindu kepada Rasulullah? Pak, Bu, andai kata ada Nabi Muhammad sekarang di tengah-tengah kita ini, Bu. Andai kata ada Rasulullah di tengah-tengah kita sekarang ini, Bu, maka itu adalah saat-saat yang sangat indah dalam kehidupan kita, saat-saat yang paling menyenangkan, saat-saat yang paling istimewa. Karena berjumpa dengan Rasulullah itu adalah kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun ada lagu, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran keagunganmu. Nabi Muhammad itu jangankan meluk tubuhnya, jangankan kita bisa mencium tangannya, melihat wajahnya baik, melihat senyumnya baik, itu merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bercita-citalah, Bu. Satu, bercita-citalah untuk mampu, untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak di yaumul kiamah. Galak gak ketemu dengan Rasulullah, Bu? Galak dapat ketemu dengan Rasulullah, Pak? Harus. Kita harus punya cita-cita. Kenapa? Kalau kita tak punya cita-cita, maka kita tak punya motivasi. Contoh. Kenapa ada orang yang begawe dari pagi nyampe ke siang, ketemu sore, ketemu malam, begawe baik dia, Bu? Karena dia ada cita-cita. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Yang sudah punya rumah, pengen punya mobil. Yang punya mobil, pengen punya yang punya mobil, pengen punya yang lebih besar. Sehingga dia begawe pagi, siang, sore karena dia punya cita-cita, dan karena cita-cita itulah dia termotivasi, sehingga kadang dia lupa dengan waktu. Maka orang kalau cinta kepada Rasulullah, dia punya motivasi
motivasi. Bagaimana caranya dia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Maka dia akan kerahkan seluruh energi hidupnya, dia akan kerahkan seluruh hidupnya itu untuk mengerjakan sesuatu yang mampu menghantarkan dia kepada Rasulullah SAW. Maka orang kalau cinta kepada Rasulullah, biasanya Bu, orang yang cinta itu cenderung dia banyak menyebut nama. Makanya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, banyak-banyak bersolawat. Solawat itu ibadah yang mudah, ibadah yang murah. Apa deh? Ibadah yang mudah, ibadah yang murah. Tapi banyak yang lalai. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, muliakan, agungkan namanya dengan kalimat-kalimat yang indah. Perintah Allah. Tapi kita yang kita ingat apa deh? Ikan dalam bola. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu dah benar Rasulullah kok. Rindu dah lu? Rindu. Kita ni modal rindu aja jadilah sama Nabi Muhammad ini. Asal ada kerinduan, insya Allah rindu kita itu akan menjadi magnet kita akan diperjumpakan dengan Rasulullah. Maka Bu, kalau salawat, kalau kita baca salawat, bacalah salawat yang hadirkan rasa rindu kepada Rasulullah. Jangan cuma nikmati musiknya baik. Kita tuh kan galak dengar lagu, yang kita nikmati itu karena musiknya. Nadanya, liriknya, pesan-pesan di dalam lirik itu kadang kita lupa, sehingga apa yang terpesan di dalam liriknya itu tidak kita ambil contoh, tidak kita ambil pelajaran. Contoh ya Pak, kapan tiap sedekahan itu Pak, nikahan tahap atau orang yang nyanyi lagu cak ini, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Dia bilang itu Bu, tapi dia tidak ambil pelajaran dari lagu itu. Karena kenapa? Yang dinikmatinya cuma musiknya, yang dinikmatinya cuma nadanya, tapi dia tidak ambil pelajaran dari syairnya itu, dari baitnya itu, dari pesan-pesan yang ada di lagu tersebut. Kalau dia bisa ambil pelajaran, Masya Allah luar biasa. Mohon izin Pak Zani, lagu luar Pak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dek, Ustaz nanya, siapa bisa ke depan sini? Adik kita kasih hadiah. Yang hadiah ada? Pertanyaan pertama, siapa yang berani ke depan? Ayo, itu pertanyaannya. Ayo, siapa yang berani ke depan? Terserah, yang cewek boleh, yang cowok boleh. Ayo sana. Siapa yang berani ke depan? Sini. Yang berani ke depan. Ayo nak. Sini boleh. Siapa boleh? Anak-anak, bukan bapaknya anak. Ayo sini deh. Tanya yang mudah-mudahan. Pertanyaan pertama. Siapa nama kau? Apa? Safa. Marwahnya dia aja ada? Hah? Dia aja marwahnya. Oh iya. Pertanyaan kedua, Safa. Malam hari ini kan
itu hari apa? Hari Senin. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Nabi Muhammad itu punya paman, namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad itu punya paman, namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sekarang pertanyaannya, siapa nama ayah paman Nabi Muhammad itu? Ya? Abdul Muthalib. Pinter. Oke, ini hadiahnya. Sebentar. Buat beli permen ya. Oke, terima kasih. Rizky, pertanyaan kedua, cita-citanya mau jadi apa? Putra. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Rizky punya cita-cita mau jadi tentara. Kita doakan semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertanyaan ketiga, Rizky, Nabi Muhammad itu punya anak, namanya Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, Ali itu siapanya Rasulullah? Dengerin, Rasulullah itu punya anak, namanya Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib. Nah, pertanyaannya, Ali itu siapanya Rasulullah? Mertuanya Rasulullah. Dengerin. Nabi Muhammad tadi kan punya paman Rasulullah itu Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Az-Zubair, itu paman Rasulullah. Siapa tadi? Abu Thalib, Hamzah, terus Abu Lahab, ada lagi namanya Az-Zubair, ada lagi yang lain nama paman Rasulullah itu. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu punya anak, punya anak namanya Fatimah, menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Pertanyaannya, Ali itu siapanya Rasulullah? Nah, lebih ringan lagi, Ali itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib tadi siapa ya Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Berarti Abu Thalib itu anak pamannya Rasulullah. Anak pamannya Rasulullah. Sudah. Lalu teringat pulau dia. Makasih ya. Yang penting berlari ke depan. Ibu bapak Allah. Nabi Muhammad itu kenapa begitu dicinta oleh para sahabat? Nih dengerin. Biar kita tahu merasa cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat ruhamahu bainahu, orang yang sangat mencintai kepada kalian, orang yang sangat berkasih sayang
Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Surah apa? Surat apa? Apa? Abasa. Surah Abasa itu. Surah Abasa. Surah Amir. Benar tidak surah Abasa? Surah Abasa. Surah apa benar? Surah apa? Sikap. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Coba diulang lagi jawaban. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Masya Allah. Pak Reza, kalau imam, tolong diingat yang wajah muda itu, gak usah nunggu sampai SMA-nya, SMP adalah baca jadi imam lagi di depan sini. Masya Allah, ya, luar biasa, punya hafalan yang bagus, punya mental yang kuat, ini luar biasa calon pemimpin masa depan. Kenapa Rasulullah itu begitu dicintai oleh umat, oleh sahabat pada waktu itu? Karena Rasulullah itu orang yang sangat mencinta. Bahkan sampai hari kiamat, ketika kita nanti Pak ketemu dengan sahabat, kita berlari, ketemu dengan ibu, kita berlari, ketemu dengan ayah, kita berlari, ketemu dengan siapa mereka di yaumul kiamat, kita berlari. Karena kenapa? Takut kita dituntut, takut dituntut. Pak, Bu, dosa yang paling berat itu dosa yang mana? Dosa yang kepada sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, tidak sholat, bisa bertahun, kalau sempat bisa taubat, kalau sedang. Makanya kata Allah itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah itu Pak, weh masyarakat kampung Serdang, kampung Jati, bersegeralah kalian kepada rahmat dan ampunan Allah. Cepat-cepatlah kamu bertaubat, karena ketika kamu mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard, Allah menyiapkan sudah untuk kalian surga arduha samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk segera bertaubat. Karena kenapa? Kalau tidak sempat bertaubat, khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka setiap Jumat diingatkan terus, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Islam itu adalah
soliditas. Buktinya apa? Sholat. Ketika kita sholat, maka Islam, Bu. Ada bukti kita kalau kita Islam. Tapi ketika kita melalaikan sholat, dan akan bukti kalau kita sebagai Islam. Mati KTP tidak dibawa. Ada tak orang mati bawa KTP? Tidak. Yang dibawa cuma baik apa? Maka bukti kita di hadapan Allah adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadanaddin. Sholat itu yang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama di dalam dirinya. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama di dalam dirinya. Maka orang Islam itu kalau ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan ibadah salat. Kita kembali. Nabi Muhammad itu orang yang sangat cinta kepada umatnya, orang yang sangat kasih kepada umatnya, orang yang sangat sayang kepada umatnya. Saking kasih dan sayangnya umatnya, sahabatnya yang galak nakal itu tidak pernah Rasulullah itu melaknat. Dia cuma nasihat, dia cuma ngasih hukuman, dia cuma menegur. Sahabat Rasulullah itu ada yang namanya Nuaiman. Siapa dek? Nuaiman. Pernah enggak dengar cerita Nuaiman ini? Pernah enggak? Pernah. Pernah dengar kisah Nuaiman? Kisahnya yang mana dek? Kisah Nuaiman yang mana yang pernah didengar? Kisahnya yang lupa, Pak. Kisahnya yang lupa. Nuaiman ini adalah sahabat Rasulullah yang paling jahil. Ternyata ada orang jahil di zaman Rasulullah, Pak. Ini pelajaran buat kita semua. Nuaiman ini sahabat Rasulullah yang paling jahil, paling jenaka, paling lucu. Kalau bahasa kita ini tidak ada lo gak rame. Itu Nuaiman ini. Ya. Tapi saking jahil Nuaiman ini, kapan dia sudah berbuat suatu kejahatan, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasul, aku dari minuman. Kata Rasulullah, dihukum. Dihukum dia. Besoknya minum lagi, ngadu lagi sama Rasulullah. Ya Rasul, aku baru sudah minum minuman. Dihukum lagi Rasulullah, terus itu. Akhirnya diancam oleh Rasulullah sehingga dia bertaubat. Nah, suatu ketika Nuaiman ini, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu nak berdagang. Abu Bakar As-Siddiq nak berdagang. Dia mohon izin kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku nak berdagang. Aku nak bawa Nuaiman untuk kawan di perjalanan. Kata Rasulullah, tidak salah apa kau bawa Nuaiman. Tidak, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya sudah, kalau itu pergilah bawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman sama rombongan Abu Bakar As-Siddiq ini. Salah satu sahabat yang dibawa namanya Suhaibin. Suhaibin itu dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq menjaga logistik makanan. Sampai di tempat dia jualan, saya lupa di mana itu dia jualan, apa di Syam, apa di Habasyah, atau di mana, saya lupa. Sampai di tempat jualan itu kata Abu Bakar As-Siddiq, nah Suhaibin, kau jaga makanan. Jangan dimakan sampai kita rombongan ini kumpul lagi jadi sikap di sini. Aku nak pergi, aku nak bermuamalah, aku ada urusan. Aku macam mana kata Nuaiman? Kata Abu Bakar As-Siddiq, terserah kau nak memana Nuaiman, suka-suka kau lah. Ya. Sudah pergi Nuaiman, lihat pasar, keliling-keliling. Lasi, lapar Nuaiman ini. Ay, lapar bro nih. Duit tak ada.
Datang dia sama Suhaibin. Suhaibin, berikan aku makanan. Kata Suhaibin, tak bisa. Abu Bakar mau pesan, kita tak boleh makan sebelum semua orang kumpul di sini. Kata Nuaiman, nak kau tunjuk makanan apa tidak? Kalau kau tak tunjuk aku makanan, tunggulah pembalasan aku. Suhaibin ini tadi lah ketar-ketir hatinya. Pasti atau yang digawe oleh Nuaiman. Sudahlah dia pasrah. Karena Suhaibin ini orang yang amanah, dia pasrah. Terserah apa yang dilakukan Nuaiman. Pasrah dia tuh. Apa dia? Akhirnya Nuaiman tadi pergi ke pasar, dicarinya uang yang tempat penjualan budak. Pada waktu itu masih ada perbudakan ya. Dia cari tempat pasar budak. Dia bisikan sama, aku punya budak. Budaknya tuh bagus, fisiknya kuat. Cuma dia agak ada kekurangan sedikit. Apa kekurangannya? Dia tak galak dikata ke budak. Kapan ditanya kau budak? Bukan, aku orang merdeka. Ya. Mana budaknya? Ayo kalau kau galak, aku jual sama kau. Murah be aku jual. Ya. Diajarlah yang tukang beli budak tadi, lihat Suhaibin dari kejauhan. Kau tengok tak yang nunggu makanan ini. Nah itulah budak aku. Ya. Kalau deal, ku jual murah sama kau. Kata yang punya yang nak beli tadi, oh deal, sudah aku beli. Sudah deal harga, tapi ingat dia tuh punya sedikit masalah. Kalau ditanya, dia pasti tidak akan ngaku kalau itu orang merdeka. Kalau itu budak, dia pasti ngomong orang merdeka. Ditangkap Suhaibin, terkejut dia. Kenapa aku ditangkap? Ayo sudahlah, akulah tahu sifat kau. Ikut kami, melok kami, melok. Si siapa? Nuaiman tadi dapat duit, jualkan Suhaibin tadi. Sudah dapat duit, dia makan, dia belanja, beli oleh-oleh untuk Rasulullah. Beli oleh-oleh untuk Rasulullah. Abu Bakar datang, nanya sama Nuaiman, mana Suhaibin? Aku kata Suhaibin, aku kata Nuaiman, lah aku jual. Ngaku kau jual? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia jangan lagi aku makan, aku lapar, aku akan duit, aku jual dia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq nebus Nuaiman tadi ditebus. Ketika kembali ke Madinah, bercerita kepada Rasulullah mana? Ketawa sejadi-jadinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa karena dia di dunia ini sering membuat aku tertawa. Akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah. Kawannya buat salah, tidak langsung dimarah. Ya, tapi benar Nuaiman tadi, tapi benar yang nyeleneh kalau jual ke kawannya tadi. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah saking cintanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu Allah utus ke muka bumi ini adalah untuk suri tauladan bagi kita, Pak. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadi tauladan bagi kita. Dek, Rasulullah itu siapa baik kita? Seorang pemimpin, ada contoh pada diri Rasulullah. Seorang pedagang, ada contoh pada diri Rasulullah. Seorang warga, ada contoh kepada Rasulullah. Seorang suami, ada contoh kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika, Pak, Nabi Muhammad itu lagi duduk di masjid. Dia lagi menyendiri. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Abu Bakar itu, Bu, orang yang koneknya itu luar biasa sama Rasulullah. Nih bayangkan Bu, kalau Abu Bakar lapar, Rasulullah makan,
cintanya kepada Rasulullah sampai konek batinnya kepada Rasulullah SAW. Datang dia bersalaman, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak ngomong. Sudah salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Sudah, Rasulullah duduk, dia duduk di belakang. Tidak lama Umar datang. Umar ini beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini mungkin ngomong terus. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bilang duduk di situ. Rasulullah duduk, Abu Bakar, Umar duduk. Lama Umar tak ketahanan, mungkin ngomong terus. Akhirnya dia ngomong, ya Rasul, aku datang nak ngadu. Kata Rasulullah, ada apa Umar? Aku pening sama bini aku di rumah. Ngoceh tak sudah. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, dikasih ini kurang, dikasih itu kurang. Ini pelajaran buat kita suami, Pak ya. Pelajaran buat kita suami. Mana solusinya ya Rasulullah? Tiba-tiba Rasulullah ketawa, Bu. Ketawa dia. Jika Rasulullah ketawa, Abu Bakar As-Siddiq melok ketawa. Umar yang bingung. Ya Rasul, kenapa kau ketawa? Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan pada herannya ketawa. Kalau kau ketawa dia pasti ketawa. Tapi kau kenapa ketawa? Kata Rasulullah, tahu tak kamu kenapa saat aku menyendiri di masjid ini? Pala aku ini juga lagi pening gara-gara anak kamu ikut nih. Anak Abu Bakar itu namanya anak Abu Bakar namanya Hafsah, menikah dengan Rasulullah. Anak Umar namanya Aisyah, menikah dengan anak Abu Bakar namanya Aisyah, menikah dengan Rasulullah. Pening pala Nabi Muhammad gara-gara anak Abu Bakar. Ternyata masalahnya satu di masjid tiga-tiganya pening gara-gara istri di rumah. Tapi apa yang kata Rasulullah? Ketika dia lagi ada masalah dengan istrinya, dia tinggalkan pergi, Pak. Tidak diladeninya istrinya. Maka kita kalau lagi ada masalah sama istri, tinggalkan pergi, jangan didengeri. Tapi sudah tinggal pergi, Pak. Jangan tak balik-balik. Ya. Sampai ada cerita anekdot itu, cerita lucu-lucuan itu, Pak Bu. Jadi ada orang yang setiap hari gawinya itu diomeli terus oleh istrinya. Pening kepalanya. Pas dia sudah dapat duit, dek, payah melo aku. Kita ke mana? Kita ke mana, Kak? Kita ke pasar. Pasar dibeli kemas. Ibu-ibu kalau dibeli kemas senang enggak, Bu? Senang ya. Diajak ke pasar dibeli kemas. Sudah dibeli kemas, oh senangnya belinya, Pak. Sambil jalan-jalan balik sambil nyanyi deh. Nah. Nyanyi, guys. Saking senangnya dibeli kemas. Berjalan di pinggir jalan, taruh sumur keluar. Dek, kita istirahat dulu, kata lakinya tadi. Ya, ayo, kata bini, istirahat. Duduk, pengen sumur. Laki kali ngomong, dek, jingok dulu sumur. Masa depannya tidak. Pas istri lagi jingok, julak kayaknya. Masuklah istri tadi dalam sumur. Laki tadi ngerokok. Bersalah itu. Tidak lama tiba-tiba muncul makhluk dari dalam sumur itu. Bus. Muncul makhluk besar, tinggi, hitam. Terkejut lakinya tadi. Bertanya, siapa kau? Aku jin yang sudah 400 tahun menunggu sumur itu. Terus kenapa kau keluar? Tidak tahan para aku penting, harus bertino di dalam itu. Ngoceh beda saudara.
arti kantong Pak. Di mana yang namanya ibu-ibu sama Pak? Tinggal kita lanang yang harus banyak anak. Ya. Lagi cicilan 400 tahun dalam seumur pening palanya. Lagi Bu. Halo Bu. Kalau suami landa betah di rumah, pasti ada masalah. Ingat Bu ya, kalau suami landa betah di rumah, pasti ada masalah. Suami itu, laki-laki itu ngomongnya dikit, kecuali aku. Aku banyak gak ngomongnya? Banyak lah dari tadi aku ngomong. Larang itu kalau ada masalah ngomongnya dikit. Pak, anak kita anak bayaran sekolah. Iya. Ngomongnya dikit, mikirnya panjang tuh. Pak, berapa habis? Iya. Iya baik deh Bu. Tapi mikirnya panjang. Lama tuh ngomong dikit. Ada salah, kadang tidak. Ada sesuatu yang salah dari istrinya. Kadang tidak diungkapkan. Dia tahan demi untuk menghindari konflik. Tapi ciri-cirinya kalau suami lagi betah di rumah, biasanya ada masalah. Ibu yang harus nanya, Pak, apa yang salah kira-kira? Tidak kate, kenapa ayah cari berapa hari tidak makan di rumah? Oh, tidak apa-apa deh. Tidak apa-apa cerita baik. Legawati nerimo. Ya, legawati mulai terbuka. Suami itu mulai galak cerita. Maka ibu-ibu, ketika suami lagi tidak betah di rumah, biasa ada masalah. Maka istri yang harus membuka, berusaha untuk mengetahui apa masalah. Kalau memang masalah yang terjadi, maka sama-sama diperbaiki. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, ketika lagi ada masalah sama istri, jangan diladeni. Karena kalau diladeni, timbul sakit hati. Itulah yang kalau ada UFO di rumah, bedeng terbang, sambung layang, gelas loncat dari ujung meja. Karena kenapa? Tidak bisa lagi mengendalikan nafsu, tidak bisa lagi mengendalikan emosi. Maka kalau istri lagi marah, sudah selesai dia marah, tinggalkan. Dia marah, dengeri, sudah ditinggalkan. Cari tempat yang paling nyaman, cari tempat yang paling tenang. Salah satu tempat itu adalah masjid. Zikrullah, hatilah tenang, balik ke rumah. Itu ya diajar oleh Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang tetangga, Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa sama kita, Pak. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Salah satu contoh ringannya, ibu bapak, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau kau masak gulai, banyakkan kuahnya, tetangga dikasih. Hah? Itu istilah. Bu, kalau kita masak sesuatu, yang perlu ibu ketahui, yang kita masak itu dicium oleh tetangga kiri dan kanan. Masak sambal calo, sekampung Serdang ini melok kebauan baunya. Masak rendang, tetangga kiri kanan bau
bawa anak kita datang, Dik, ini ada gulai dari umat sedikit. Wih, itu senangnya luar biasa. Bapak ada pepatah dulu saya pernah sampaikan sama ibu majelis salim, sekokoh-kokoh pagar tembok masih kokoh pagar. Ini pepatah umum zaman dulu, Pak. Sekokoh-kokoh pagar tembok masih kokoh pagar mangkok. Sekokoh-kokoh pagar tembok masih kokoh pagar mangkok. Maksudnya apa? Walaupun rumah kita besar, pagarnya, temboknya tebal, pakai terali tinggi, dikasih pecahan beling pula, kalau kita jalan sama tetangga, dah aman rumah kita, Bu. Dah aman. Tapi biar rumah kita sederhana, pagarnya udah kate, sama tetangga baik, kapan kita punya sesuatu, mangkok. Bukan datang bawa mangkok. Bukan. Maksudnya itu sama tetangga tidak sama tetangga tidak berisik, sama tetangga tidak kikir. Datang anak tetangga main ke rumah kita, kebetulan pagi tadi dari goreng pisang goreng, nak sini nak, apa buat sini? Nah, buat tadi goreng pisang, tapi tidak banyak makan sini lah. Balik anak itu laporan sama mak, aku tadi tidak bisa melewat sama lemahnya mak gorengan. Anak kita main ke rumah dia, diganti dengan kebaikan. Masih tidak cek itu di kamu sedang, Ibu? Alhamdulillah. Kalau kita jelek sama tetangga, rumah besar, terali tinggi, tidak nyaman. Tapi ketika kita baik sama tetangga, kita lagi pergi, pagar dah hati, ada batang rambutan di depan rumah, ada anak uang naik rambutan, turun. Tak kati itu uangnya, turun kau. Kalau baik sama tetangga, coba kalau jelek sama tetangga, kenapa kau? Ngambil rambutan Pak, bawa plastik, bawa besar dah. Itu kalau jahat sama tetangga. Maka Rasulullah mengajarkan Aisyah, kalau kau masak gulai, banyakkan kuahnya, tetangga dibagi. Tapi jangan kuahnya baik. Itu cuma istilah. Ada. Apa lagu lingkaran kecil lah? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Kita ubah. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Coba Nabi semuanya, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ayo Bu. Subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan
Ibu bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak Bu yang bisa kami sampaikan, Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita banyak. Sebagai seorang suami ada contoh dalam diri Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana cara bertetangga. Bahkan kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tuh, Rasulullah itu saking pengennya memuliakan tetangga. Karena kenapa? Tetangga itu adalah saudara terdekat. Kalau kita ada apa-apa, berlarinya kemana dulu, Bu? Ke tetangga, belum ke saudara kandung. Pecah aku nah. Kakak aku ada yang di Batam sana, ada yang di Palembang situ, ada yang di Batu Raja sana. Kira-kira Bu, kalau aku demam, aku nanti minta tolong sama kakak yang di Batam situ? Tidak, pasti sama tetangga. Maka sama tetangga itu harus baik-baik, harus rukun-rukun, harus saling asah, saling asih. Contoh Rasulullah SAW memuliakan tetangga. Bahkan Rasulullah itu memuliakan, berakhlak kepada orang yang memusuhi dia. Kisah yang paling banyak diceritakan itu adalah pas ketika Rasulullah nak pergi ke masjid, dia diludahi. Nak pergi ke masjid diludahi. Nak pergi ke masjid diludahi. Kira-kira Pak Perli nak pergi ke masjid nah, lewat depan rumah uang diludahi oleh orang burung ke masjid. Balik lain yang diambil. Rasulullah nak pergi ke masjid diludahi, dilihatnya senyum Rasulullah. Besok nak pergi ke masjid lagi diludahi, senyum Rasulullah. Pas yang ketiga kali nak lewat masjid nak diludahi, tidak kaki yang ludahi, ditunggu oleh Rasulullah. Mana langganan aku ni? Tak kaki. Tanya sama tetangga, mana bapak-bapak yang di sini? Oh Rasulullah, dia lagi sakit. Apa yang kata Rasulullah? Setelah sholat, dia balik ke rumah. Aisyah, ada apa di rumah? Tak kaki apa-apa Rasulullah. Ada roti, bungkuskan. Bungkus roti, berangkat, menjemur, tok. Assalamualaikum. Siapa di luar? Muhammad. Ketika mendengar nama Muhammad, gemetar itu tuh orang. Wahai Muhammad, pasti balas dendam. Tapi mendengar kesejukan suara Muhammad, dia hilang getar. Dibukakan pintu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Setelah dibuka oleh Rasulullah, Rasulullah datang membawa kue. Apa kata orang tersebut? Ya Muhammad, selama aku sakit, keluarga aku belum datang menjenguk. Engkau sudah datang duluan. Saksikanlah ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah itu dengan akhlak Masya Allah luar biasa. Hal yang paling sulit kita contoh adalah ketika kita mampu memaafkan orang yang selama ini berbuat salah, berbuat jahat kepada kita. Maka ibu bapak rahmatullah, contoh Rasulullah SAW kepada orang yang berbuat salah, kepada orang yang sering menyakiti pun dia bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu bapak ya dirahmati Allah, terakhir dari tadi terakhir terus ya. Pak Bu, zaman di mana-mana ketika saya menyampaikan tausiah, pasti saya menitipkan anak-anak ini kepada kita semua Pak Bu. Seperti ini Bu, ibu-ibu pasti masih ingat tahun 96, 98 itu ada lagu judulnya tahun 2000. Apa lu ya itu Bu ya? Apa lu ya? Ida Allah. Jadi lagu apa yang hafal? Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam lagi yang hafal. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, wahai pemuda dan para remaja.
saja. Ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Salah satu liriknya, tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia hidup berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan, penduduk semakin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah semakin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Itu lagu zamannya Radio Cawang, Bu. Zamannya Radio Cawang yang kalau habis baterainya dijemur di pucuk atau seng. Lagu itu lagi hits-hitsnya pada waktu itu. Itu tahun 96-98 kalau salah keluar lagu itu. Jadi kenyataan di tahun 2000 dan terbukti sampai sekarang. Manusia tidak bisa lagi terlepas dari mesin. Apa salah satunya? Penduduknya makin banyak, sawahnya makin habis. Kami itu kampung sawah, namanya kayak kampung sawah, sawahnya lah jadi kampelingan galau. Semakin ke akhir zaman, tantangan semakin banyak, semakin susah nyari nafkah, semakin besar tantangan hidup. Maka Pak Bu, belum lagi ke depan ini teknologi semakin canggih. Ada teknologi yang namanya AI, ya, yang suatu saat diprediksi oleh para ilmuwan dunia akan menggantikan semua peran hidup manusia. Perkantoran akan dikerjakan oleh AI, administrasi akan dikerjakan oleh AI. Kalau itu terjadi, maka anak-anak ini 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, lagi zaman kami sekarang, nganggur, contoh, sarjana, nganggur. Jelek-jelek ini sarjana, nganggur. Nganggur itu untung ada skill. Kalau kan ada skill, Allahu Akbar. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Sekolah yang rajin, ngaji yang rajin, ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecilan engkau mendapat, setelah dewasa berguna kemana pergi. Jangan sedih dan impian itu tiada ayat yang beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana tuju. Maka rajin-rajinlah deh sekolah deh, rajin-rajinlah ngaji deh. Kalau sekolah yang bagus, jangan tiru yang kemarin viral itu, bully-bulian. Kalau sudah seperti itu, siapa yang malu? Wong malu, sekolah malu, keluarga besar malu, dia juga malu. Sekolah yang bagus, sekolah yang benar, ngaji yang bagus, ngaji yang benar. Karena tantangan zaman itu semakin luar biasa dan kita tidak tahu masa depan 10 tahun ke depan itu kayak apa negara kita ini, kayak apa negeri kita ini, kayak apa zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak ini. Maka dari sekarang tolong bijak, jadi uang tuh
Jangan keladasan, jingok budak main HP dari pagi sampai sore, ya kebaik. Jingok budak main game, ya sudah dibiar kebaik. Malah budak itu nangis daripada dia kecanduan. Ingat loh, sesuatu yang jahat akan menimbulkan candu. Kalau sudah kecanduan susah nak berhenti. Kalau sudah susah berhenti, biasanya kalau sudah terjebak kepada sesuatu yang buruk, dia akan sombong, akan baca laku, gendak laku. Apa deh? Bu, ada kisah di dalam Al-Quran itu. Kalau tadi sebagian yang terakhir, ini sebagai penutup. Ada kisah dalam Al-Quran itu. Di Quran surat Hud, kisah Kan'an anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh. Saya pernah sampaikan ini. Coba dengarkan ayatnya itu. Pas ketika Nabi Nuh sudah naik ke atas kapal, dia cek orang mukmin semuanya sudah hadir, umatnya sudah hadir, ada semut sepasang, kambing sepasang, brontosaurus sepasang, stegosaurus sepasang. Tidak ya? Lalu diceknya, dia cek keluarganya, ternyata ada siko anak yang belum naik sampai itu. Karena dia naik ke dek, dia naik ke atas kapal yang paling tinggi, kemudian terlihat Kan'an dari kejauhan. Coba perhatikan ayatnya. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kalau masuk itu, ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Biar seru deh. Kalau di drama disebut ya bunayya kan ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kan dalam maknanya ya. Seru. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, kemari anak. Kalau masuk itu malam dua. Sini nak, ikut ayah, ikut naik ke dalam pesawat. Apa? Kapal ini. Kita naik ke atas kapal ini nak, biar kita selamat. Jangan, perhatikan ini yang paling menarik. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kumpul sama orang-orang kafir. Karena siapa anak kita tergantung dengan siapa kawannya. Siapa kawannya tergantung dengan siapa dia berkumpul. Anak kita yang hobi futsal pasti akan sekelompok dengan yang hobi futsal. Bapak-bapak yang hobi burung pasti akan kumpul dengan yang hobi burung. Bapak-bapak yang hobi mancing pasti sekelompok dengan yang hobi. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kumpul dengan orang-orang kafir. Karena kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang kafir, cenderung dia akan ikut kafir. Dan terbukti sombongnya Kan'an. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Gak usah ya, baca lagu ya. Aku nak di sini ya. Kakek, kalau memang banjir itu datang, kalau memang hujan itu banjir badai itu datang, aku naik gunung baik tinggi, pasti selamat. Katakan sombong. Wong kalau sudah salah diingatkan, biasanya dia tidak galak karena merasa dia sudah paling benar. Akhirnya apa? Mati tidak kan? Mati tidak? Kenapa dia mati? Karena sombong. Karena kumpul sama orang-orang khawatir kalau kumpul dengan yang jelek-jelek, bukan kita yang
tinggal anak kita. Bawa apa? Bertanya. Wah, anak itu Jamal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian kalau yang saya sampaikan tidak terlalu mengarah, tidak terlalu menjurus dan peringatan oleh Nabi. Pada intinya saya ingin mengajak satu, kita hadir di sini atas dasar cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, marilah para peringatan oleh Nabi ini kita belajar lagi untuk mencontoh Rasulullah sebagai apapun, sebagai kepala rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mari kita jaga generasi kita, mari kita jaga kerukunan kita sama tetangga, mari kita jaga anak-anak ini, generasi kita yang akan meneruskan kita agar mereka siap nanti ketika menghadapi zaman di mana mereka hidup di masa-masa yang akan datang. Ini saja. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan hilaf dan kepada Allah kami mohon ampunan. Mari kami tutup dan bersama-sama dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.